Saat gadis kecil bermain di pantai, ia menemukan pemandangan yang aneh. Terlihat sebuah kapal pesiar raksasa di permukaan laut, melaju lurus menuju pantai. Awalnya orang tuanya dengan tenang mengira kapal itu akan berhenti sendiri. Namun kapal pesiar itu bagaikan monster baja. Dalam sekejap sudah mendekat. Melihat itu keluarga segera bangkit menjauhi pantai. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Lalu cepat kembali ke villa liburan. Namun saat itu rumah sudah tidak bisa terhubung ke internet. Namun mereka tidak menyadari, krisis kiamat telah datang. Dan pada malam itu, anak-anak sudah tertidur lelap karena tidak ada internet. Ayah yang bosan sedang bermain balok, sambil mengobrol dengan istrinya. Saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara pintu. Ketika Jack membuka pintu, ia menemukan seorang pria dan wanita berdiri di depan. Dua orang kulit hitam. Pria itu mengaku bernama George. Di sampingnya adalah putrinya Mira. Jack tidak mengerti mengapa mereka mengetuk pintu larut malam. George menjelaskan bahwa ia adalah pemilik villa ini, yaitu tuan rumah yang menyewakan villa kepada keluarga Jack. Karena transaksi sewa dilakukan secara online, jadi kedua pihak belum pernah bertemu. Ia hanya tahu bahwa penyewa rumah adalah seorang wanita bernama Julia, yaitu istri Jack. Meski kepulangan George sangat mendadak, Jack tetap mempersilahkan mereka masuk. Saat menanyakan alasan sebenarnya, George memberitahu mereka berdua, walaupun ini melanggar perjanjian sewa, tapi ia terpaksa kembali ke rumah ini. Karena entah apa penyebabnya, kawasan kota tempat ia tinggal mengalami pemadaman listrik besar-besaran. Bahkan jaringan internet juga terputus. Orang-orang tampaknya mulai jatuh ke dalam kekacauan. Untuk menghindari bahaya bagi dirinya dan Mira, ia terpaksa membawa putrinya lebih awal kembali ke rumah tua terpencil ini. Dan sebelum itu, George ingin menghubungi Julia untuk memberitahu semuanya. Namun telepon terus tidak mendapat sinyal. Jadi ia hanya bisa membawa putrinya kembali di tengah malam. Akhirnya ia berharap bisa menginap satu malam bersama putrinya. Semua dibicarakan kembali keesokan harinya. Mendengar itu Julia langsung menolak. Lagi pula sesuai perjanjian sewa, hak penggunaan rumah saat ini milik mereka. Ia berhak menolak permintaan siapapun. Melihat lawan tidak setuju, George meminta maaf dan berkata tunggu sebentar. Lalu langsung berjalan menuju lemari penyimpanan di samping. Kemudian ia mengeluarkan kunci dan membuka pintunya. Dan mengambil sel garis bawah stek uang dari dalam. Lalu langsung memberikannya kepada Jack. Ia bersedia mengembalikan setengah uang sewa. Hanya perlu membiarkannya menginap semalam dengan putrinya. Jack yang menerima uang itu langsung membujuk istrinya. Namun istrinya tetap menolak. Keduanya lalu berdiskusi secara pribadi. Istrinya tidak percaya dengan ucapan George. Dan ia tidak ingin tinggal serumah dengan orang asing. Jika terjadi bahaya bagaimana nanti? Jack merasa mereka tidak terlihat seperti berbohong. Yang paling penting George tahu nama Julia. Dan bisa membuka lemari penyimpanan rumah ini. Keduanya pun terlibat perdebatan sengit. Jika merasa ada hal yang tidak beres, langsung saja tolak permintaan mereka. Tak disangka saat keluar, George sudah membuatkan koktail untuk mereka. Jack hanya meminumnya seteguk. Ia langsung memuji keahlian George. Namun Julia tidak meminumnya. Bahkan waspada menanyakan apa yang dimasukkan ke dalam minuman. Bahkan meminta George menunjukkan kartu identitas. Siapa sangka setelah merogoh beberapa saat, ia mendapati dompetnya tidak ada di tubuhnya. Ia segera menjelaskan, dompetnya mungkin tertinggal di kantong mantel. Tiba-tiba suara tajam muncul dari televisi. Negara memasuki keadaan darurat. Semua siaran dihentikan. Mereka segera menoleh. Tampaknya situasi tidak sesederhana yang mereka pikir. Di kota bukan hanya listrik padam, namun internet juga terputus. Dalam keadaan kacau seperti ini menolak ayah dan anak itu menginap akan terlalu tidak berperi kemanusiaan. Tak punya pilihan Julia pun harus berkompromi. Keduanya diatur untuk menginap semalam di ruang bawah tanah. Mira pun merasa kesal, mengeluh pada ayahnya bahwa ini jelas rumah mereka sendiri. Namun kini mereka hanya bisa tinggal di ruang bawah tanah. Malam itu ketika semua orang sudah tertidur, televisi tiba-tiba menyiarkan berita darurat lainnya. Saat ini seluruh Amerika sedang mengalami serangan cyber. Keesokan paginya Julia bangun dan melihat internet masih belum pulih. Lalu ia meminta suaminya mengemudi ke kota kecil untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama setelah ayah berangkat, putri kecil melihat seekor rusa liar di halaman. Lalu satu ekor lagi, 2 ekor, 3 ekor. Sampai sekumpulan rusa berdatangan keluar dari dalam hutan. Seiring kamera semakin menjauh, perkembangan cerita semakin menjadi misterius. George yang juga bangun saat itu berkata, ia berencana pergi ke rumah tetangga beberapa kilometer jauhnya.
Sebenarnya ia tahu, tetangganya pasti juga tidak berada di rumah pedesaan ini. Namun ia tetap ingin mencoba datang ke sana. Tetapi saat ia tiba di sana, ia menyadari ada yang tidak beres. Halaman rumah itu berantakan, dan tampaknya bukan dirusak oleh manusia. Pintu gerbang juga terbuka. Saat ia mendorong pintu masuk, ia menemukan lantai penuh bekas air. Dan rumah kosong itu juga berantakan. George di dalam garasi rumah tetangganya menemukan sebuah kotak. Lalu di dalamnya ia menemukan sebuah telepon satelit. Telepon satelit dengan baterai penuh. Namun tetap tidak ada sinyal sedikit pun. Sementara itu Jack yang pergi mencari informasi di kota, melihat seorang wanita tua meminta bantuan. Namun wanita itu berbicara dalam bahasa Spanyol. Jack sama sekali tidak mengerti apa yang ia katakan. Setelah saling bicara tanpa hasil, Jack memutuskan untuk pergi. Di sisi lain George tiba di pantai. Ia menemukan sebuah jam tangan mahal di pasir. Namun, saat ia menarik jam itu dari dalam pasir, ternyata ikut terbawa sebuah lengan putus. Setelah menjauh dari wanita tua itu, Jack ingin terus mengemudi menuju kota kecil. Namun di ujung jalan tidak jauh dari sana, tiba-tiba muncul asap merah pekat yang perlahan naik. Asap itu semakin tinggi, dan semakin mendekat. Ternyata asap itu bergerak ke arahnya. Jack segera memutar balik mobilnya, dan langsung kabur. Namun seberapapun ia menambah kecepatan, ia tetap tidak bisa melarikan diri, terjebak dalam kepungan asap pekat tersebut. Di sisi lain, George yang ketakutan karena tangan putus itu berdiri dengan panik, melihat sekeliling. Di atas pantai ini, tak disangka penuh potongan tubuh dan banyak bagian pesawat. Sebelum George sempat memahami apa yang terjadi, dari kejauhan, tiba-tiba sebuah pesawat melaju cepat ke arahnya, hampir menabraknya. George langsung lari. Di sisi lain gadis yang sedang bermain di hutan, tiba-tiba melihat sebuah rumah mewah tidak jauh. Ia ingin memanggil kakaknya untuk melihat bersama. Namun kakaknya bilang lapar dan ingin pulang makan. Saat itu George akhirnya kembali ke rumah. Ia memberitahu Julia tentang kejadian aneh yang ia alami. George awalnya mengira, kejadian kali ini, sama seperti serangan peretas Filipina beberapa tahun lalu. Hanya mengendalikan sebagian komputer dan membuat jaringan lumpuh. Tak disangka kekuatan kali ini belum pernah mereka lihat. Ketika keduanya sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara melengking dari luar. Beruntung suara itu berhenti setelah setengah menit, dan tiba-tiba menghilang. Kedua anak juga kembali ke rumah tanpa cedera. Tak ada yang bisa menjelaskan penyebab semua ini. Saat itu suaminya Jack akhirnya kembali dengan selamat. Ia membawa pulang sebuah kartu merah bertulisan bahasa Arab. Anak Jack langsung mengenali gambar di atasnya. Akhir Amerika Putih. Apa? Akhir Amerika. Aku tidak tahu arti bagian lainnya, tapi bagian ini berarti akhir Amerika. Kuingat pernah ada di sebuah game. Mendengar ini pasangan Jack, tanpa banyak bicara langsung berkemas. Bersiap membawa anak pulang lebih awal ke rumah mereka. Saat hendak pergi Julia atas nada buruk sebelumnya, menyampaikan permintaan maaf kepada George. Tak lama kemudian, Jack membawa keluarganya memulai perjalanan pulang. Namun baru setengah jalan, mereka menemukan kemacetan di depan. Julia bersiap turun untuk menanyakan situasi. Namun saat ia berjalan mendekat, ia terkejut melihat Tesla. Di depannya deretan Tesla perlahan saling bertabrakan. Yang aneh tidak ada seorang pun di dalamnya. Melihat fitur autopilot pada mobil, Julia kembali menyadari ada yang tidak beres. Pada saat yang sama, sebuah Tesla lain sedang melaju cepat ke arah mereka. Melihat itu Julia buru-buru kembali ke mobil, lalu mengemudi sendiri untuk menghindar. Tak disangka baru mengarahkan mobil ke kiri depan, Tesla itu langsung menabrak keras. Lalu sebuah Tesla lain melaju ke arah mereka. Untung Julia bisa mengendalikan mobil dan menghindar. Tak disangka saat mereka memutar mobil semua belum sempat bereaksi. Lebih banyak Tesla melaju gila ke arah mereka. Setelah lolos dengan selamat dari sana, keluarga Jack terpaksa kembali lagi ke rumah George. Kali ini, mereka membandingkan semua kejadian aneh sebelumnya. Sekalipun bodoh, mereka tahu pasti terjadi bencana mengerikan di luar. Namun tanpa internet, bahkan ponsel pun tak bisa digunakan. Mereka sadar tak bisa melakukan apapun saat ini. Satu-satunya yang bisa dilakukan, mungkin hanya tinggal sementara di rumah George. Berharap jaringan segera pulih, agar mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, tiba-tiba sekelompok flamingo datang ke kolam renang luar. Mereka tidak tahu ini pertanda apa. Kedua keluarga menghabiskan malam dengan penuh kekhawatiran. Hanya gadis kecil Rose yang tampak memikirkan sesuatu. Takut tak bisa lagi melihat akhir Friends. Keesokan paginya, begitu bangun putra Julia, merasa giginya tak nyaman. Tak disangka saat ia menyentuh sedikit
Sebuah gigi langsung copot, lalu beberapa gigi lainnya ikut rontok. Ini membuat seluruh keluarga ketakutan. George mengira anak itu terkena penyakit aneh, atau terpapar radiasi tertentu. Kini tidak ada rumah sakit terdekat. Jalan tol keluar kota juga macet total. Satu-satunya yang bisa membantu adalah seorang teman George. Konon teman itu beberapa hari lalu membeli banyak barang kebutuhan di supermarket. Seakan ia tahu sesuatu. Namun saat George dan Jack hendak membawa anak itu untuk mencari temannya, Julia menemukan putrinya sudah menghilang sejak pagi. Anak laki-laki itu bilang pada orang tuanya, kemarin mereka pergi ke kabin kecil di hutan. Mungkin adiknya pergi ke sana untuk bermain. Julia langsung panik dan pergi ke hutan mencari putrinya. Saat itu putranya juga tiba-tiba memuntahkan darah segar. George dan Jack segera membawa anak itu pergi. Sedangkan Mira ikut bersama Julia menuju kabin. Namun saat mereka tiba di kabin, mereka tak menemukan seorang pun di sana. Ketika Julia cemas dan tak tahu harus bagaimana, tiba-tiba terdengar suara ramai dari luar. Namun saat mereka keluar, tidak ada apapun di luar. Julia di jalan setapak, menemukan jejak ban sepeda putrinya. Maka ia mengikuti jejak ban untuk mencari putrinya. Namun pada saat itu, sekelompok rusa besar dengan garang mulai mengepung Mira. Di saat genting, Julia tiba tepat waktu. Ia berteriak keras ke arah kawanan rusa. Mira di belakangnya ikut berteriak. Benar saja dengan teriakan keduanya, kawanan rusa itu sadar wanita tidak mudah diganggu, lalu berbalik dan menghilang ke hutan. Di sisi lain, Jack dan George membawa anak lelaki yang giginya rontok semua menuju rumah tetangga. Mereka mencoba mengetuk pintu memanggil Denny. Namun tak disangka, Denny meminta mereka mundur sejauh 5 meter. Lalu ia membuka pintu sambil membawa senapan. Berdiri di depan pintu, George dan Jack saling pandang sambil tersenyum kecut. Mereka mengira Denny terlalu berlebihan. Jack kemudian mengatakan pada Denny bahwa putranya entah kenapa, tiba-tiba giginya rontok semua. Ia berharap Denny bisa memberikan obat untuk menolong anaknya. Denny berkata, belum lama ini di Kuba juga terjadi hal yang sama. Awalnya internet dan listrik mati. Lalu orang-orang mulai kehilangan gigi. Namun Denny bilang semua obat itu miliknya sendiri. Tidak ada urusan dengan kalian. Namun, saat Jack hendak mengeluarkan uang untuk membeli obat tersebut, Denny berkata pemerintah sudah lumpuh. Uang tunai sama seperti kertas sampah. Melihat sikap Denny yang dingin dan tak tersentuh, mereka benar-benar tak berdaya. Namun demi putranya, Jack hanya bisa memohon dengan rendah hati agar Denny menolongnya. Namun yang menunggu mereka justru senapan yang diangkat Denny. Setelah tahu tak bisa lagi dibicarakan, George pun mengangkat pistol yang ia sembunyikan di belakang. Keduanya saling menodongkan senjata. Semua ini bukanlah yang ingin Jack lihat. Ia langsung berdiri di antara keduanya, meminta mereka jangan menembak. Tenang, tenang. Lalu Jack dengan tulus berkata bahwa ia hanya ingin menyelamatkan anaknya. Ia tahu Denny juga punya seorang putri. Dan jika putrimu yang mengalami ini, aku yakin, kau juga akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Akhirnya Denny tersentuh dengan ketulusan Jack. Ia pun menjual sebotol obat kepada Jack. Setelah mendapat obat, mereka segera memberikannya pada anak itu. Saat mereka hendak kembali dengan mobil, George berkata pada Jack, ia mengungkapkan sebagian kebenaran yang ia tahu. Katanya ia punya teman di Departemen Pertahanan. Temannya itu meneliti lama sekali. Jenis operasi militer apa, yang dengan biaya paling rendah, dapat melumpuhkan atau menghancurkan sebuah negara. Yang menakutkan, hanya 3 langkah sederhana sudah cukup. Langkah pertama adalah isolasi, memutus komunikasi dan transportasi target, membuat mereka menjadi tuli buta sebisa mungkin. Langkah kedua adalah kekacauan Tesla, menggunakan serangan rahasia dan informasi keliru untuk menakuti mereka, menghancurkan pertahanan dan ketahanan mental mereka, membuat sistem persenjataan mereka, di hadapan ekstremis maupun tentaranya sendiri, menjadi tak berdaya, tanpa musuh atau motif yang jelas. Orang-orang akan mulai saling membunuh. Jika aksi itu berhasil, maka tahap ketiga akan terjadi dengan sendirinya. Tahap ketiga, kudeta. Setelah mendengar itu, wajah Jack pun pucat pasi. Di sisi lain, Julia dan Mira mengikuti jejak ban untuk mencari gadis kecil itu. Namun tak disangka dari kejauhan, mereka melihat awan jamur naik di atas kota. Keduanya terdiam kaget. Tampaknya kota mereka telah terkena serangan nuklir. Sementara itu, gadis kecil itu sudah masuk ke dalam rumah mewah itu. Ia pertama menemukan makanan, dan melahapnya dengan lahap. Lalu ia menemukan sebuah ruang bawah tanah. Saat ia masuk dengan hati-hati, baru tahu bahwa itu adalah bunker anti serangan udara. Di dalamnya ada alat olahraga, dan berbagai perlengkapan hidup. Rak-rak dipenuhi macam-macam makanan. Di pojok ada komputer, yang masih bisa menerima berita penting.
Hal yang paling membuat gadis itu senang adalah sebuah TV besar. Di rak buku, ada serial yang tak habis ia tonton selama 10 tahun. Dan tentu saja ada Friends yang paling ingin ia tonton. Ia pun segera menyalakan episode terakhir yang selalu ia nantikan.